Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita ilmu pengetahuan alam. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang sistem reproduksi manusia, hari ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan kita bagi jadi dua ya. Yang pertama kita akan mempelajari dulu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan yang kedua sistem perkembangbiakan hewan. Nah, semoga kalian masih tetap semangat walaupun belajarnya di rumah, tapi harus tetap serius dan juga semangat. Baik, kita langsung lanjut saja ya. Ini adalah tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sistem perkembangbiakan tumbuhan itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, kita masuk dulu pada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae? Dia terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan juga generatif. Nah, yang vegetatif dulu ya. Nah, vegetatif ini ada yang namanya vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Nah, jadi yang pertama ini adalah vegetatif alami. Ini adalah beberapa jenis perkembangbiakan tumbuhan melalui cara vegetatif alami. Ada yang disebut dengan rizoma, kemudian stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas dan tunas adventif. Nah, rizoma ini terjadi pada tumbuhan-tumbuhan misalnya seperti jahe atau misalnya seperti lengkuas atau laos ya, seperti itu. Kemudian stolon ini terjadi seperti ini ya, ini adalah mungkin enaknya itu disebut geragih. Nah, dimana memang tumbuhan ini itu dia merambat, nah tiap rambatannya itu ada akar-akarnya ya. Nah, kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis ini terjadi pada bawang, contohnya ya, bawang ini bawang merah. Umbi batang ini adalah kentang. Kemudian tunas ini itu pisang misalnya ya. Yang bertunas itu adalah pohon pisang atau misalnya pohon kelapa itu ya bertunas. Nah, kemudian yang terakhir adalah tunas adventif, ini contohnya ada pada cocor bebek. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan vegetatif buatan, artinya dia itu perkawinan atau perkembangbiakan secara tidak kawin dengan bantuan manusia. Yang pertama setek ya. Setek ini adalah caranya seperti ini ya, dengan memotong secara miring itu batang, kemudian ditancapkan di tanah bagiannya. Nah, kemudian merunduk ya seperti ini nih. Ada batang yang dirundukkan, dimasukkan ke tanah. Nah, nanti pada bagian itu akan tumbuh akar baru. Nah, jadi bagian yang dimasukkan ke dalam tanah itu akan tumbuh akar baru dan menjadi tumbuhan baru. Nah, kemudian ada cangkok. Nah, cangkok ini yang biasa kalau umumnya itu pada mangga ya. Nah, ini ada batang itu kita potong bagiannya sedikit, kulitnya kita kelupas, kemudian sampai seperti ini. Nah, baru kemudian kita bungkus hingga kemudian terbentuk tanaman yang baru. Nah, itu adalah jenis dari perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ya. Jadi tumbuhan pada biji terbuka. Nah, jadi ini adalah tumbuhan ada dua, ada vegetatif. Nah, sekarang setelah kita memahami cara vegetatif, kita akan mempelajari secara generatif. Nah, generatif ini adalah perkembangbiakan yang dia itu terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, beda dengan vegetatif tadi. Vegetatif tadi itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin ya, tidak kawin. Jadi tidak ada pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini adalah gambar mekanisme pembuahan
pembuahan ganda pada Angios permai. Ya. Di sini terjadi ada melibatkan kepala sari sebagai gamet jantan dan kemudian melibatkan putik sebagai gamet betina. Nah, nanti ketika kepala sari itu jatuh ke dalam putik, itu terjadilah yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi yang kemudian akan menghasilkan anakan ya, yang menjadi calon tumbuhan baru. Baru dia berkembang dari biji, kemudian berkecambah hingga membentuk tumbuhan yang baru. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan serbuk sari. Nah, ini serbuk sari namanya. Ini adalah kepala sari dan ini adalah ini adalah gamet jantan tadi ya, alat reproduksi laki-laki atau jantan ya pada tumbuhan. Nah, pada bulir serbuk sari dia akan membentuk buluh, akan kemudian membentuk buluh serbuk sari yang nanti akan jatuh ke dalam putik ya, ke dalam bakal buah atau kita menyebutnya sel telur atau ovum pada tumbuhan. Setelah penyatuan antara serbuk sari dengan putik, maka terjadilah pembuahan atau tadi yang disebut dengan fertilisasi hingga kemudian menghasilkan tanaman yang baru. Nah, itu tadi ya, itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angios permai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan Gymnospermae ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, pada tumbuhan Gymnospermae dia memiliki alat reproduksi seperti ini ya, strobilus namanya, yang menghasilkan gamet jantan serbuk sari yang nanti akan ada strobilus betina yang dia tugasnya menghasilkan gamet betina. Nah, reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, serbuk sari itu dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Nah, pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Nah, ini adalah metagenesis tumbuhan Gymnospermae ya. Jadi dari tumbuhan Gymnospermae itu ada strobilus jantan, strobilus betina. Strobilus jantan itu mikrosporangium, sedangkan betina itu namanya megasporangium. Nah, nanti sel induknya itu akan membentuk mikrospora untuk jantan dan betina megaspora. Nanti akan menghasilkan gametofit jantan dan juga gametofit betina. Gametofit jantan akan menghasilkan serbuk sari, bulu serbuk sari, dan di dalamnya ada spermatozoid. Nah, sedangkan gametofit betina itu langsung sel telur. Nanti bergabungnya membentuk fertilisasi antara spermatozoid dengan sel telur, menghasilkan zigot, embrio, biji, dan menjadi tumbuhan Gymnospermae. Nah, bisa dipahami ya, ini adalah metagenesis pada tumbuhan Gymnospermae. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas pada masuk bagian yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau sporopit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, ini adalah tumbuhan paku, ini adalah tumbuhan lumut. Nah, mereka berkembang biak dengan cara tadi pergiliran keturunan yang kita sebut selanjutnya dengan metagenesis. Nah, ini adalah struktur atau bagan metagenesis tumbuhan lumut. Nah, yang kemudian ini ya, alat perkembangbiakannya disebut dengan spora, yang di dalamnya itu ada protonema atau lumut muda, kemudian menghasilkan gametofit, ada archegonium, ada antheridium. Ya, archegonium itu adalah sel telur, antheridium itu adalah spermatozoid yang dia bergabung menjadi zigot, fertilisasi tadi ya, menghasilkan sporopit atau sporogonium dan sporanium. Nah, ini pada paku.
Kalau yang tadi ini pada lumut ya, ini sekarang pada homospora atau paku, tumbuhan paku. Mirip sama, tapi kalau pada lumut disebut dengan protonema, sedangkan pada paku disebut dengan protalium. Sama ya, Antheragium sama Archegonium. Nah ini sama, coba kita lihat ya, Archegonium sama Antheragium. Nah, kemudian sama, nanti terakhirnya menghasilkan tumbuhan paku homospora, sporopil, dan sporangium. Nah ini ya, bedanya di sini tadi, ini protonema, sedangkan di paku itu namanya protalium. Nah ini ya, ini adalah metagenesis tumbuhan paku heterospora. Kalau yang tadi ini homospora, jadi hanya memiliki satu spora ya. Kalau heterospora itu berarti sporanya itu ini ya, ada dua. Terjadi dua kali pembelahan. Intinya sama ya, akan menghasilkan spermatozoid ovum yang bergabung menjadi zigot lewat fertilisasi, dan akhirnya lahirlah tumbuhan paku heterospora. Nah ini selain ada yang tadi ya homospora, ada heterospora, ada juga tumbuhan paku ini tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku peralihan ini juga sama ya, seperti heterospora. Nah, mirip sekali. Cuma bedanya ini ya, ini ada mikroprotalium, untuk heterospora ada makroprotalium. Sedangkan kalau pada peralihan itu protalium saja. Nah, protalium. Tapi tetap nanti hasil akhirnya itu menghasilkan ada mikrosporangium untuk heterospora, ada makro, sedangkan kalau pada peralihan itu sama ya, mikrosporangium dan juga makrosporangium. Nah, kemudian yang terakhir, pembelajaran terakhir adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, ini ada macam-macam ya teknologi reproduksi pada tumbuhan yang berkembang saat ini. Misalnya ada hidroponik ya. Katanya itu ketika kita itu membudidayakan tanaman menggunakan air ya, dengan cara tanaman itu menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Nah ini banyak mungkin ya, ada di sekolah juga ada ya hidroponik. Kemudian ada vertikultura. Nah ini kalau hidroponik ini mendatar, ini vertikal ya. Kalau vertikultura ini dengan cara membuat instalasi bertingkat, caranya mirip seperti hidroponik tapi secara vertikal. Kultur jaringan ini adalah memanfaatkan bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media steril yang dia itu mengandung nutrisi. Nah itu adalah beberapa pembelajaran ya, garis besar pembelajaran kita pada bagian ini, yaitu reproduksi pada tumbuhan. Nanti kita akan lanjut lagi pada reproduksi pada hewan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga bagian ini bisa dipahami. Silahkan kalian menambah literaturnya dengan kemudian membaca buku siswa yang ada di tangan kalian masing-masing. Baik, semoga sukses, semoga bisa dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan itu langsung disampaikan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.